Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CKB, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nini Harimujati SPD, kelas 565B. Saya calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Malang. Saya mengajar di SDN 2 Pelausan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya belum menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Masih sering saya hanya memburu ketuntasan materi tanpa memperdulikan perasaan murid dan bakat minatnya. Yang lebih parah lagi, saya juga mengharuskan murid untuk menguasai semua mata pelajaran agar bisa memenuhi KKM sekolah yang telah ditentukan. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi, sehingga saya tidak tahu sampai mana pencapaian hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Saya berpikir bahwa hasil akhir adalah segalanya. Jika nilainya bagus, maka saya anggap murid itu pandai. Sedangkan yang nilainya kurang bagus, saya anggap murid itu malas belajar dan tidak memperhatikan apa yang telah saya ajarkan. Dan apa akibatnya? Mereka tertekan dengan tuntutan saya dan menurunnya kepercayaan murid. Selain itu, saya masih menerapkan disiplin yang ketat agar murid bisa menjadi seperti apa yang saya inginkan. Setelah mengikuti guru penggerak ini, saya benar-benar tertampar dan malu akan model pembelajaran yang telah saya terapkan selama ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dan harus belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa di antaranya adalah pendidikan menuntun, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman anak yang merdeka dan bermain, serta pendidikan berhamba pada murid. Pendidikan menuntun. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwasanya kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk selalu diikuti murid. Tuntunlah murid sesuai kemampuan, bakat, dan minat murid. Murid adalah sang peniru ulung dari segala ucapan dan tingkah laku gurunya. Untuk itu, murid haruslah dibimbing agar tidak kehilangan arah. Seorang pendidik yang dijadikan panutan harus bisa digugu dan ditiru. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman anak, yang merdeka dan bermain. Setiap anak adalah unik dengan bakat dan karakteristik kemampuannya. Berikut juga dengan segala kekurangannya. Di lembaga SD pastinya masa anak belajar sambil bermain. Oleh karena itu, saya harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tanpa tekanan, dan merdeka. Saya yakin dengan mengeksplor segala kekurangan dan kelebihannya, serta memberikan kepercayaan seutuhnya, maka potensi anak akan muncul dengan sebaik-baiknya. Pendidikan berhamba pada murid. Di sini saya harus menerapkan konsep memprioritaskan murid atau sebagai subjeknya. Saya harus beralih posisi sebagai objeknya. Walaupun pendidik berhamba pada murid, bukan berarti murid bebas melakukan apapun semaunya tanpa aturan dan disiplin. Semua bertujuan agar murid benar-benar mendapatkan ilmunya secara merdeka dan menyenangkan. Seperti kutipan Ki Hajar Dewantara, "Kowe bakale dak mulyaake selawase," yang artinya, selamanya engkau dalam arti murid akan aku muliakan selamanya. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, pertama, menciptakan metode pembelajaran yang variatif, menyenangkan, dan berpusat pada murid. Kedua, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik itu ucapan dan tingkah laku, atau yang biasa kita sebut learning by doing. Ketiga, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Dan keempat,
Melakukan pendekatan emosional murid dengan cara berbagi cerita, menjadi sahabat, memotivasi murid, dan selalu berusaha menjadi pendengar yang baik, apapun itu keluh kesah murid. Kelima, membiasakan 3 magic words, maaf, tolong, dan terima kasih. Keenam, menerapkan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Dan yang terakhir, parenting. Apapun usaha kita, apabila tidak ada dorongan dan kerjasama dari wali murid, pastinya tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, komunikasikanlah segala perkembangan pembelajaran murid dengan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang hebat, mari kita terus bergerak agar kita bisa menggerakkan anak-anak Indonesia tergerak hatinya menjadi generasi Pancasila yang berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.